Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan bahagia, rezeki lancar gitu ya. Tahun ini tahun yang agak luar biasa, jadi insya Allah semuanya masih diberikan kebaikan dan kemudian. Yang saya hormati Pak Agung sebagai Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Teddy, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta, Bu Endang sebagai Kepala BDK Yogyakarta, Pak Chris mewakili KPKNL Yogyakarta serta teman-teman semua yang hadir pada acara hari ini, press conference untuk Triwulan 1. Terspesial adalah teman-teman wartawan dari berbagai media, ada TVRI tadi kalau nggak salah, Bernas, satu lagi apa tadi Pak? Saya lupa. RRI, sorry, TVRI bukan ya? TVRI, RRI, Bernas, terus Bapak? Oh, 3 RRI. Maturun kehadirannya pada acara konferensi pers pada siang hari ini. Izinkan saya untuk sedikit meng-highlight ya terkait dengan pencapaian kinerja dan pertumbuhan ekonomi regional di Triwulan 1 tahun 2025. Kegiatan ini memang kita sudah lakukan selama beberapa tahun, jadi mungkin kepada teman-teman media juga bukan hal yang baru gitu J. Sebelum masuk ke dalam ekonomi regional dan pencapaian kinerja Triwulan 1 untuk Kementerian Keuangan Kemenku 1 DIY gitu ya, kadang salah ngomongnya. Izinkan saya untuk sedikit memberikan highlight terkait dengan ekonomi global, bagaimana akan mempengaruhi dinamika ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama adalah terkait dengan landscape ekonomi tata kelola global yang memang banyak berubah sekarang, terutama karena adanya Mr. Trump ya, yang sangat luar biasa, di mana kita dapat menyampaikan bahwa Amerika melakukan retaliasi tarif secara unilateral dalam upaya untuk menurunkan defisit fiskal. Udah jadi mungkin bapak semuanya, bapak semua juga sudah mengetahui. Rest of the world itu memitigasi ketidakpastian global, pengembangan berbagai blok perdagangan regional baru. Cina juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan stimulus fiskal dan moneter untuk menaikkan permintaan domestik mereka. Ada dampak tarif Trump terhadap instrumen keuangan yang sangat dalam, di mana pasar global mengalami tekanan akibat tarif Amerika Serikat dan balasan Cina. Ini rame juga nih, mendorong investasi beralih ke safe haven aset ya. Ada juga tarif dagang Amerika Serikat yang mendorong inflasi. Dilema kebijakan The Fed ya, menurut FedWatch itu pasar memperkirakan Fed akan memangkas suku bunga hingga 100 BPS gitu ya pada tahun 2025. Dan yang paling ini penting juga perlu kita sikapi adalah pernyataan dari JP Morgan ya, menyatakan bahwa kemungkinan resesi global meningkat menjadi 60% gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, dalam menjawab tantangan tadi juga kita bicara ke bagaimana kita instrumen yang ada di kita bisa meredam dampak dari shock global tadi gitu ya. Ini kayak ya Pak ya, kayak jaga stabilitas pertumbuhan dan tetap sehat, apa itu namanya? Tekad apa itu? Jaga stabilitas pertumbuhan dan tetap sehat. Ini punya pertumbuhan nasional kan ya? Nasional kayak. Beberapa hal yang dilakukan adalah aktivitas manufaktur dan ekspor berjaga ekspansif, prospek tetap diwaspadai akibat perubahan global. Berlanjutnya hilirisasi turut mendorong
pertumbuhan ekspor sektor manufaktur, mengkompensasi penurunan ekspor tambang dengan ekspor bernilai tambah gitu ya. Jadi yang tadinya cuma bahan mentah, sekarang kita ada pengolahan walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya, untuk menambah nilai tambah lebih tinggi dengan nilai PMI Indonesia 52,4, lebih besar dari nilai global PMI-nya 50,3. Inflasi bulan Maret masih terkendali pada angka 1,03 year on year, 1,03% year on year ya secara nasional, didorong oleh berakhirnya program diskon listrik dan terkendalinya harga pangan pada Ramadan dan Idul Fitri. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% pada tahun 2024, dominan didukung konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur dan sisi produktif. Kalau nggak salah triwulan 1 juga kemarin Bu Menteri menyatakan masih di atas 5%. Jadi ini 2024, tapi tahun triwulan 1 juga masih di atas itu. Pertumbuhan ekonomi yang resilient mendukung kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah meningkatnya lapangan kerja, menurunkan TPT dari 5,32% menjadi 4,91%, dan sekarang menurun lagi. Kemarin data BPS itu 4,8 kalau nggak salah, yang akan saya sampaikan di belakang. Menguatkan kegiatan ekonomi dari berbagai program bantuan sosial, mendorong penurunan angka kemiskinan dari 9,36% menjadi 9,03%. Sekarang kita masuk ke daerah kita, regional daerah istimewa Yogyakarta. Kita coba melihat dari berbagai sisi pertumbuhan ekonomi dan berbagai pendukungnya seperti itu. Akan saya sampaikan dimulai dari aktivitas produksi mengalami lonjakan positif pada sektor pangan, infrastruktur, listrik, dan impor pada bahan baku pada triwulan pertama. Produksi padi alhamdulillah itu lebih dari 100% tumbuhnya, sebesar 147,28% year on year. Ini kemarin dapat informasi dari BPS karena memang kemarin masa panen itu pas gitu waktunya, dan yang kedua ada penambahan volume panen ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi alhamdulillah tumbuhnya sangat luar biasa. Penjualan listrik tumbuh 13,02% year on year, dan impor bahan baku tumbuh 48,03%. Untuk mobilitas masyarakat Yogyakarta meningkat positif di angkutan rel dan wisatawan Nusantara, didorong oleh momen libur dan hari besar keagamaan. Kemarin Idul Fitri ya terutama. Angkutan rel tumbuh 4,09%, wisatawan Nusantara tumbuh 3,49% year on year ya. Konsumsi masyarakat Yogyakarta juga melonjak, didorong pencairan THR dan lonjakan impor barang konsumsi sebesar 54,19% year on year. Jadi ada lonjakan impor barang konsumsi yang sangat besar di atas 50%. Kebijakan ekonomi Yogyakarta berhasil menekan inflasi meski efisiensi anggaran berdampak pada penurunan pajak hotel, gitu ya. Jadi ini juga isu yang sangat relevan kita sampaikan di triwulan 1. Dampak dari efisiensi itu memang mempengaruhi penurunan pajak hotel, tetapi alhamdulillah Yogyakarta masih bisa menekan inflasi. Inflasi bulan Maret tercatat sebesar bulan Maret 2025 tercatat sebesar 0,52% year on year. Penerimaan pajak hotel terkontraksi, artinya minus ya, turun 6,12% year on year. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Yogyakarta di triwulan 1. Dibanding, mohon maaf ini tidak ada di sini. Dibandingkan tahun 2024 triwulan 4 yang year on year-nya 5,07%,
kita meningkat sebesar 5,11%, gitu ya, 5,11% untuk triwulan pertama. Dengan apa namanya, Q2Q atau triwulanan ya, Q2Q itu tumbuh 0,97%, gitu ya. Mohon maaf ini belum sempat untuk ditampilkan di apa nih, presentasi slide. Secara Q2Q tadi yang saya sampaikan tumbuh sebesar 0,97%, tetap melambat dibandingkan tahun 2024 triwulan 4 yang tumbuh sekitar berapa tuh Pak? 2,9 ya. Gitu. Jadi agak ada penurunan. Di situ tadi ada, di sini ada. Nah, secara year on year itu pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tumbuh 5,11%, gitu ya. 5,11%. Oke. Selanjutnya mohon maaf nanti ada beberapa juga yang tidak ada di sini ya teman-teman media. Karena ini informasi ini baru kita peroleh dari BPS yang baru dirilis kemarin ya kalau nggak salah ya. Memang baru terdapat temuan di dalam bahan slide. Selanjutnya terkait dengan konsumsi rumah tangga, ada nggak ya ini dari sana ya? Konsumsi rumah tangga itu tumbuh sebesar 2,55% di triwulan 1 2025, sedangkan triwulan 1 Q2Q tahun 2024 tumbuh sebesar 2,45%. Itu salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya terkait dengan inflasi, tadi di depan sebetulnya sudah kami sampaikan masih bisa terkendali dengan sangat baik di DIY, yaitu sebesar year on year tadi 0,52%, year to date itu 0,04%, dan month to month-nya itu 1,25%, dan ini disebabkan terutama oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,95%. Dengan andil komoditas yang paling dominan adalah tarif listrik sebesar 0,88%. Ini seiring dengan berakhirnya diskon tarif listrik di bulan Januari Februari kan cuma 2 bulan kalau nggak salah. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa itu ya, inflasi tertinggi masih di DKI, yaitu sebesar 1,02%. Sedangkan di kita di DIY merupakan inflasi yang rendah, yaitu 0,52%. Sedangkan untuk melihat masing-masing kabupaten kota yang ada di DIY, bisa kami sebutkan bahwa yang tertinggi itu ada di Kota Yogyakarta, terendah ada di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi sekarang kita maju pada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kami belum mendapatkan data dari BPS karena katanya setiap tahunan ya, ya. Jadi kita masih menggunakan posisi bulan September tahun 2024, di mana tingkat kemiskinan atau penduduk miskin yang ada di DIY itu sebesar 10,40%. Apabila teman-teman media dan teman-teman semua melihat, itu posisinya pada dibandingkan sepanjang tahun mulai tahun 2018 ya, itu kita masih dalam posisi yang bagus ini, sekitar 8,5 ini tahun September ya, yang sekarang yang September 10,40%. Nah, mau dilihat kita menurun dan tidak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau 6 tahun ya, 6 tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin DIY per September turun 0,43% dibandingkan Maret 2024.
Dan dibandingkan Maret 2023 turun lagi 0,64%, artinya semakin membaik ya. Insya Allah juga akan semakin ke depan juga akan semakin baik. Persentase penduduk miskin perkotaan DIY, ini perkotaan Bapak Ibu, itu turun 0,18% dibandingkan Maret 2024. Penduduk miskin itu turun 1,18% dibandingkan Maret 2024 tadi. Garis kemiskinan di DIY periode September 2024 mencapai Rp613.370 per kapita per bulan. Itu ya posisinya, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp447.321 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 166.049 atau 1.166.49 rupiah gitu ya membacanya. Nah, kalau terkait dengan ketimpangan, atau Gini rasio di DIY ini kami juga masih berdasarkan data bulan September, sampai hari ini kita belum mendapatkan data terbaru, itu sebesar 0,428%. Apabila mau disandingkan, monggo Bapak Ibu bisa dilihat di bahan presentasi di depan, gitu ya. Nah, Gini rasio pada September 2024 yang tercatat 0,428% itu turun 0,007 poin dari Maret 2024, akhirnya menurun juga. Namun masih menempatkan DIY sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi kedua di Indonesia. Nah, ini mungkin jadi PR bersama beberapa daerah dan juga mungkin kantor-kantor fabrikat yang terkait dengan hal ini. Disparitasnya, kemiskinan antara pedesaan dan pedesaan, perkotaan dan pedesaan, itu selisihnya 1,21 poin. 1,21 poin. Fluktuasi Gini rasio ini mencerminkan dinamika pemerataan pengeluaran yang dipengaruhi oleh pendapatan, kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Ini disebutkan juga dampak pandemi COVID-19 terus meningkatkan rata-rata Gini rasio DIY sebesar 0,005 poin per semester. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Kita masuk, ini ada data baru di bulan Februari 2025. TPT terendah, TPT untuk sampai dengan bulan Februari itu di DIY 3,18%, artinya turun dari tahun 2024, posisi Agustus 2024 yang sebesar 3,48%. Alhamdulillah, hampir sebagian besar tadi kita menurun. Kalau dilihat dari jenis pendidikannya, penurunan tingkat pengangguran tadi, yang terendah itu sebesar 1,82% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah. Mungkin karena kalau pendidikan SD lapangan pekerjaan jauh lebih itu kayak masuk lah ya, mungkin lebih banyak terbuka, jadi lebih rendah. Sedangkan yang tertinggi itu ada di SMP di malahan 4,34% dan SMK 4,23% gitu ya. Jadi memang untuk yang diploma atau diploma 4, S1, S2, S3 itu 2,95%. Jadi memang yang rendah mungkin untuk mencari pekerjaan yang lebih mudah SD ke bawah tadi, sepertinya seperti itu. Apabila dilihat secara nasional gitu ya, Indonesia itu tingkat pengangguran terbukanya itu 4,76%. Jadi kalau di DIY yang 3,24% itu masih di atas rata-rata nasional. Kalau dilihat per provinsi kita itu ada di ranking berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling rendah itu tingkat pengangguran itu di Bali 1,87%. Selanjutnya Papua dengan Pak ini 1,18%.
Nah di kita itu 3,02, posisinya 6, di nomor 6. Artinya secara nasional kita juga alhamdulillah masih baik gitu ya dibandingkan yang lain, walaupun ini PR juga, dan menurun dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan perkembangan NTP dan NTN atau nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan DIY bulan Maret 2025, di mana NTP DIY, NTP itu petani itu untuk bulan Maret sebesar 106,11% dan NTN sebesar 116,18%. Artinya kalau di atas 100% itu sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Jadi penuh. Dan itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada penurunan ya Pak ya. Penurunan yang disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,37%, lebih kecil dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,39%. Monggo itu ada penjelasannya juga. Terkait dengan indeks pembangunan manusia atau IPM, kami juga masih menggunakan data tahun 2024 karena belum dirilis. Itu sebesar 81,62%, sepertinya naik sedikit ya dibandingkan tahun 2023 yang 81,09%. Ini indeksnya jadi 81,09 gitu ya. IPM DIY tahun 2024 menunjukkan capaian yang membanggakan dengan nilai 81,62, berarti posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Jadi indeks pembangunan manusia semakin tinggi itu nilainya semakin tinggi itu artinya semakin membaik, menempati posisi kedua nasional tadi. Peningkatan IPM didorong oleh perbaikan di semua dimensi, terutama standar hidup yang layak yang tercermin dari kenaikan pengeluaran real per kapita sebesar 2,93%. Kesehatan masyarakat juga semakin membaik, terlihat dari umur harapan hidup yang naik menjadi 75,36 tahun, gitu ya. Jadi masyarakat 75,6 tahun itu sudah banyak-banyak di sini. Di tingkat kabupaten kota Yogyakarta mencapai IPM tertinggi dengan 89,10, disusul Sleman 85,71 dan Bantul 82,05. Terendah ada di Kulon Progo sebesar 76,18. Itu je. Pertumbuhan tercepat terjadi di Sleman, sedangkan Bantul mengalami kenaikan paling kecil. Ini terkait dengan pertumbuhan wilayahnya juga. Selanjutnya akan saya sampaikan terkaitan dengan perkembangan ekspor impor DIY posisi Februari 2025. Nilai ekspor DIY Februari 2025 sebesar 47,41 juta US dollar. Sedangkan impornya, impornya sebesar 14,81 juta US dollar. Dengan surplus, karena ekspor impornya, jadi banyak yang kita jual gitu intinya, adalah sebesar surplusnya 32,60 juta US dollar. Monggo nanti dikalikan dengan 17.000 ya sekarang ya. Nah, untuk penjelasannya mungkin bisa saya bacakan. Nilai ekspor pada Februari 2025 sebesar 47,41 juta US dollar, itu naik 4 juta US dollar atau 9,21%. Jadi ekspor kita itu naik 91% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 43,41 juta US dollar. Jadi dibandingkan bulan Januari ya. Komoditas yang menyumbang kenaikan terbesar adalah barang-barang rajutan, yaitu sebesar 95,37%. 4 besar komoditas utama ekspor dari DIY pada bulan Februari adalah pakaian jadi bukan rajutan,
barang-barang rajutan, perabot penerangan rumah, dan barang-barang dari kulit. Dilihat dari peranan ekspor sektor industri pengolahan selama Januari, Februari sampai dengan Februari 2025 sangat mendominasi dengan memberikan kontribusi 99,22% terhadap total ekspor daerah istimewa Yogyakarta. Jadi yang tadi itu kontribusinya 99,22%. Terkait dengan impor mengalami penurunan sebesar 20,25% yang didominasi oleh golongan kain rajutan, lokomotif dan peralatan kereta api, filamen buatan dan filamen buatan ini. Berdasarkan peranan filamen. Bahan baku kain ya, bahan baku kain filamen. Itu jadi dominasinya tadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk bahan kain rajutan, lokomotif dan peralatan kereta api dan filamen itu yang impor, yang masuk, yang kita beli gitu ya. Berdasarkan peranan terhadap total impor Januari Februari mencapai tadi sebesar 87,32%. Jadi yang berperan tadi 3 tadi untuk impor, tadi yang ekspor yang tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi karena ekspor impor lebih tinggi daripada ekspornya, maka neraca perdagangan kita surplus. Tadi sudah saya sampaikan sebesar 32,60 juta US dollar gitu aja. Lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 yang tercatat hanya sebesar 30,36 juta US dollar. Jadi naiknya sekitar 2 juta US dollar kan seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan nggak usah semua ya Pak, perkembangan karena waktu juga. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kinerja APBN regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan menyampaikan dari sisi perpajakan karena kebetulan saya mewakili Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti yang terkait dengan penerimaan dari sisi bea dan cukai, saya mohon Pak Teddy nanti bisa menyampaikan kinerja pembiayaan mungkin oleh Pak Agung. Pak Teddy tolong nanti mungkin bisa ditambahkan kalau dari Bu Endang atau dari DJKM monggo ya. Jadi akan saya mulai kinerja APBN dari sisi penerimaan pajak. Dari sisi penerimaan kinerja APBN DIY ini masih secara totally saya bea cukai secara general itu pendapatan itu 10, artinya gini, target APBN 2025 untuk penerimaan pajak dan bea cukai itu sebesar 10,43 triliun. Sedangkan untuk belanja nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Agung itu 20,14 triliun targetnya ini. Belanja lebih tinggi daripada target penerimaannya, gitu ya, lebih besar. Jadi sedangkan apabila kita lihat kinerja penerimaan atau pendapatnya penerimaan sebetulnya itu sampai dengan triwulan 1 atau 31 Maret 2025 kita mencapai 18,42%. Kita itu berarti pajak dan bea cukai di Bapak Ibu dengan terkontraksi nih, dengan pertumbuhan negatif sebesar 20,57% year on year gitu ya. Sedangkan kinerja belanja itu baru mencapai 4,66 triliun atau 23,12%. Ini juga turun sebesar 11,62%. Ini mungkin dampak efisiensi ini
terkait dengan hal ini ya Pak J. Nah sekarang saya coba masuk lebih detail lagi terkait dengan penerimaan pajak. Apabila dilihat dari penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 atau triwulan 1, kami tumbuh sebesar 1,76% dengan realisasi sebesar 1262,79 miliar. Sebenarnya triliun, sebenarnya 1,2 triliun lah sebetulnya seperti itu. Atau sebesar 18,23% dari target yang diamanahkan kepada kami sebesar 6,92 triliun. Gitu, ini dari pajak saja ya Bapak Ibu, belum bea cukai. Nah terkait dengan apabila kita klasifikasi per jenis pajak, gitu J, itu bisa kita sampaikan bahwa kita untuk PPH pajak penghasilan kita tumbuh 4,5%. Tapi untuk PPN dan PPNBM kita turun minus 23,59%. Walaupun sebenarnya kalau PPN impornya kita naik. Tadi kan ekspornya tinggi. Nah kalau ekspor itu tidak, kan kalau ekspor kita tidak dikenakan pajak nih Bapak Ibu ya, para teman-teman media. Jadi memang dampaknya tidak ada di KPI. Ekspor tadi kan tinggi sekali itu, tetapi memang tidak dikenakan pajak seperti itu. Tapi kalau PPN impor, alhamdulillah kita masih tumbuh positif. Namun PPN dalam negeri kita memang mengalami kontraksi, gitu J. Terkait dengan jenis yang lain, PBB, PPHTB, kita tumbuh cukup tinggi sebesar 196,29%. Mungkin bisa saya sampaikan, ini karena kalau namanya pertumbuhan itu apple to apple, gitu kan ya. Jadi triwulan 1 tahun 2024 kita sandingkan triwulan 1 2025. Dan memang tahun 2025 kita ada kebijakan pemusatan, gitu. Jadi ada beberapa sektor yang ada di dalam pajak bumi dan bangunan ini. Sektor P5 sebetulnya, bukan pajak bumi dan bangunan. Kalau nggak salah ini pertambangan ya Pak ya, pertambangan dan perkebunan itu ada yang pemusatannya di sini. Jadi yang cabang-cabang di tempat lain ditarik ke sini. Gitu. Nah ini menyebabkan ada pertumbuhan yang sangat signifikan, hampir mencapai 200%. Jadi bukan karena penambahan gitu ya, tetapi pemusatan tadi yang menyebabkan semua pajak yang terkait dengan cabang-cabangnya harus dibayar di sini. Gitu ya, penjelasannya seperti itu. Kalau pajak lainnya itu terkait dengan bea materai, kita juga alhamdulillah tumbuh dibandingkan tahun lalu sebesar 158% karena pemanfaatan bukan hanya materai tempel, tapi lebih kepada banyak yang sudah menggunakan digitalisasi materai. Apa namanya? Digital materai ya? Materai ya, digital materai. Jadi sekarang sudah secara platform di e-commerce juga sudah menggunakan. Oke. Selanjutnya bila disandingkan dengan pencapaian kami dengan secara nasional, sebetulnya kita masih sangat bersyukur karena untuk pertumbuhan nasional kita masih terkontraksi atau minus sebesar 19,20%. Karena dampak nasional itu lebih jauh lagi ya. Kalau di kita artinya apa? Bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini secara penerimaan pajaknya kita masih tidak banyak terdampak gitu ya, walaupun ada, karena kita hanya tumbuh sekitar 1,76%. Salah satu juga yang menyebabkan seolah-olah kita tumbuhnya kecil itu adalah adanya restitusi ya, di awal di bulan Januari ya Pak ya, Februari ya banyak. Di bulan Februari kita cukup banyak yang memohonkan restitusi Pak. Kalau secara bruto mungkin akan jauh lebih tinggi lagi daripada data yang ada saat ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perpajakan. Selanjutnya nanti kalau mungkin ada dari teman-teman media atau lainnya ingin ada yang ingin ditanyakan, kita jawab pada saat kita diskusi. Mungkin itu dia. Selanjutnya monggo kepada Pak Teddy untuk menyampaikan dari sisi penerimaan bea dan cukai. Oke, monggo Pak Teddy.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabar. Terkait dengan biaya cukai Bapak Ibu, ini sampai dengan akhir Maret 2025 ini penerimaan biaya cukai ini mengalami dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya negatif 31,31%. Kalau dirinci, jadi kami targetnya 914 miliar, kemudian dirinci ke pabeannya dan cukai. Sebagian besar penerimaan kami memang adalah dari penerimaan cukai, khususnya dari MPS-nya AM Sampurna. Ya. Penerimaan kami dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama sampai dengan akhir Maret tumbuh negatif, luar biasa, 31,31% totalnya, terdiri dari penurunan di pabean 1,13%, kemudian yang paling besar ini penurunan di hasil tembakau itu 31,33%. Ya, ini Bapak Ibu perlu ketahui, memang di tahun 2025 ini terjadi kenaikan harga jual eceran terhadap hasil tembakau, yaitu atau gampang disebut dengan rokok. Sementara AM Sampurna ini berada di golongan 1. Golongan 1 itu dengan harga paling tinggi dan tarif juga tertinggi juga. Dengan adanya kenaikan tarif, maka ini kelihatannya konsumen beralih ke yang lebih murah, sehingga memang pertumbuhan untuk hasil tembakau itu yang golongan di bawah itu naiknya pesat, sementara yang golongan atas cenderung menurun. Ya, begitu juga di golongan 1 KM Sampurna yang sebelumnya tahun lalu itu banyak produksi rokok yang harganya lebih mahal. Contohnya Cisamsu tahun 2025 ini beralih ke, walaupun sama-sama golongan 1 tapi ke yang harganya lebih murah dan nilai cukainya lebih rendah. Contohnya Sampurna Hijau misalkan beralih seperti itu. Yang ini sehingga sampai dengan saat ini memang berat bagi kami, dan ini berlaku juga secara nasional. Ya, ini terkait dengan kenaikan harga ini yang dapat untungnya teman-teman pajak ini, cukainya bisa naik, cukainya tetap dan harga jualnya justru naik sehingga daya belinya menjadi berkurang. Ya, ini sampai akhir tahun prediksi kami memang tetap negatif ini. Ya, kemudian untuk pabean, walaupun target kami tidak terlalu besar, tapi sebagian besar memang disumbangkan oleh pembayaran dari kawasan berikat dan gudang berikat, terutama PT IMIGO yang mensupply kebutuhan PT kereta api. Ya, ini juga karena kelihatannya proyek pemerintah terkait kereta api berkurang sehingga pembayaran biaya masuk dari PT IMIGO berkurang. Nilai penerimaan pabean ini memang tidak sejalan dengan data impor seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kabar. Kenapa? Karena yang kami catat hanya yang dibayar di Bea Cukai Jogja. Sementara data impor dan ekspor yang disampaikan tadi lebih banyak dilakukan pintunya misalkan di Semarang, di Tanjung Perak, kemudian Tanjung Priok. Ya, sementara kami yang kami hitung hanya yang dokumennya diajukan di Bea Cukai Jogja. Ya, yang jumlahnya, apalagi kan bandara jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, itu. Mungkin itu Bapak Ibu masih ada minta coba. Ya. Nah, ini terkait dengan penerimaan pabean dan juga rincinya, ini mungkin tidak perlu saya paparkan satu persatu. Jadi intinya itu tadi. Kemudian kalau sedikit saya tambahkan terkait dengan tadi aspek global sedikit saja. Kami di sini ada 22 kawasan berikat dan banyak perusahaan kita
berarti penerima fasilitas impor yang tujuannya ekspor. Dengan adanya tarif Trump ini memang menurut prediksi mereka sangat berpengaruh. Kalau dilihat dari nilainya, produksi KB itu 51% ekspornya ke Amerika. Kalau dilihat dari volumenya 53%, ini prediksi mereka memang akan sangat berpengaruh. Namun demikian belum bisa dilihat secara langsung ininya, karena kemarin kan masih ada pemunduran dan sebagainya, tapi sudah ancang-ancang. Kami harus antisipasi terkait dengan hal ini, tidak sekedar terkait dengan industri yang berada di Jogja, tapi juga efek kebijakan itu rembesan barang-barang pengalihan barang dari Cina nanti bisa dijual ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Ini yang kami antisipasi, dan juga harus kami antisipasi adalah adanya circumstances dari produksi Cina yang nanti akan dimasukkan ke Indonesia kemudian dilabeli dengan label Indonesia. Ini akan membahayakan karena bisa nanti Indonesia malah di-ban oleh Amerika. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perdagangan di DIY dan satu kata sudah sepakat bahwa terkait dengan pengurusan origin harus hati-hati, jangan sampai ada barang-barang yang sebenarnya produksi Cina dibawa ke Indonesia hanya dilabeli atau misalkan baju tinggal pasang kancing kemudian seolah-olah itu produksi Indonesia. Nanti begitu ketahuan Amerika langsung bisa di-ban semua. Mungkin itu aja Ibu yang kami sampaikan. Kalau detailnya tadi ini dari pengembangan data itu aja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari PNBP saya tadi lupa sedikit kalau ada yang mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bonsewu, kami dari KPKRI Yogyakarta ingin menyampaikan mengenai dalam dukungan pengelolaan keuangan negara dan lelang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami terkait sumbangan terhadap APBN dan APBD di DIY sampai dengan 30 April 2025. Itu pertama yang dari kami adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Itu terkait tugas dan pokok fungsi kami, yaitu PNBP dari pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang. Itu sampai dengan saat ini 30 April 2005 nilainya sekitar 9,1 M. 9,1 M. Lalu sumbangan untuk PPH atas pelaksanaan lelang itu nilainya adalah 644 juta sekian. Dan tunjangan dukungan kami untuk APBD DIY terkait BPHTB atas hasil lelang itu nilainya adalah 1,362 M. Itu dari KPKRI Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sampai sekarang. Matur nuwun atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka langsung ya. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu teman dari media, juga yang kami hormati Ibu Kapal dan jajaran Kementerian Sosial yang di depan ini dan seluruh hadirin semuanya. Terima kasih kehadiran teman-teman media, ini luar biasa. Jadi kami berharap betul bahwa edukasi dan informasi ke masyarakat terutama di DIY nanti bisa disajikan dengan lengkap, bahwa ternyata dinamika global yang disajikan oleh Bu Kapal dan jajaran tidak banyak berpengaruh ke penerimaan DIY. Walaupun mungkin ini bacaan ekspor impornya ini sampai dengan bulan Maret, jadi kita belum membaca dampaknya di bulan April. Nah, setelah tadi disampaikan di aspek penerimaan, mungkin saya tambahkan sedikit di sisi pos penerimaan dari PNBP. PNBP untuk DIY itu juga memegang peran penting karena ditargetkan 2,587 triliun. Jadi angka yang tidak sedikit. Nah, untuk saat ini terrealisasi 768,45 miliar atau sekitar 29,7% dari targetnya. Dan angka ini tumbuh 6,11 dibanding sebelumnya.
Apa saja sumber utama pos PNBP? Yang pertama adalah dari layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Pilkada tahun 2024. Sebagian juga karena efisiensi untuk belanja perjalanan dan persebaran. Ya, jadi ini bukan berarti nanti duitnya nggak kepake, akan kepake dialokasikan ke pos-pos yang lebih produktif. Jadi yang sifatnya seremoni, koordinasi, perjalanan dinas dalam kota itu memang sengaja oleh Bapak Presiden untuk ditertibkan supaya bisa dilakukan kegiatan yang lebih produktif. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, termasuk belanja modal, karena kemarin ada penataan kembali sehingga startnya itu agak sedikit terlambat. Sehingga sampai dengan periode ini dari alokasi pagu 1,51 triliun baru terrealisasi 32,43 miliar. Turunnya 91,78, tapi jangan lupa ini turunnya kontraksi ini karena alokasi belanja modal tahun lalu dibanding sekarang itu berbeda. Tahun lalu alokasi belanja modal itu melebihi 4 triliun. Tahun ini tinggal 1,5 triliun. Sehingga penyerapannya pun berbeda karena alokasinya juga berbeda. Nah, tapi yang menunjukkan concernnya pemerintah yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan pencairan bansos. Bansos hingga bulan Maret tahun 2025 itu sudah mencapai 10,79%, bahkan kenaikannya 100% untuk bansos. Jadi lebih cepat diserap karena ini menyangkut langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk TKD tahun 2025 itu sudah ada realisasi sekitar 2,775 triliun atau 28,21%. Untuk dana desa penyerapannya lebih cepat dibanding tahun lalu. Tahun lalu tumbuh sekitar 1,59%. Tahun ini sudah terrealisasi 306,10 miliar dibanding tahun lalu tinggal sebelumnya 301,31 miliar. Untuk dana insentif fiskal dan dana keistimewaan itu sedikit terkontraksi. Ini bukan karena penyerapannya yang lambat, tapi memang karena alokasi dananya untuk dana keistimewaan dan dana insentif fiskal itu turun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Karena penarikannya itu, penyalurannya itu proporsional setiap triwulan bertahap, maka tahap 1 dicairkan tentu saja dengan proporsi yang sama, nilainya lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk non fisik ini sudah terrealisasi 507,28% dan tumbuh 18,36% dibanding dengan tahun sebelumnya. Khusus untuk dak fisik ini belum disalurkan, tapi bukan berarti belum dikerjakan. Saat ini petunjuk teknis sudah lengkap dari kantor pusat dan beberapa OPD yang mengelola dak fisik sudah melakukan kontrak peningkatan dan mungkin sudah jalan, cuman belum ada yang narik uang muka dan termin. Dan biasanya dia nariknya dengan termin. Nah, itulah sebabnya ini belum disalurkan. Tapi progresnya tetap sudah jalan. Untuk DAU, serapannya lebih bagus, tumbuh 7,67% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk DBH itu penyerapannya tumbuh kontraksi karena memang sekali lagi ini juga ada hubungannya dengan alokasi dana di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan realisasi untuk TKD tumbuh 4,8% dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bagaimana sih pelaksanaan efisiensi di DIY. Nah, efisiensi untuk KL sampai dengan periode April ini sebesar 1,5 triliun efisiensinya. Lalu terus bagaimana ini jumlah dinamis ya, Bapak Ibu teman-teman media. Artinya nanti efisiensi ini akan dialokasikan kembali, dibuka sesuai dengan urgensinya itu, dan dimunculkan ke pos-pos baru untuk menampung alokasi. Jadi penghematan ini tidak berarti dipotong, tidak, tapi justru dialokasikan tapi ditata supaya memberikan manfaat yang kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, beberapa kegiatan juga terutama dialokasi dari ini antara lain untuk makan bergizi gratis, kemudian juga untuk program swasembada, ketahanan pangan dan energi, dan juga untuk refocusing beberapa
KD itu efisiensinya sebesar 448,19 miliar. Ini juga dipastikan tidak mengganggu layanan minimal kepada masyarakat. Karena apa? Yang dikurangi itu adalah satu, kalau dari dana desa itu dari insentifnya. Jadi bukan dari pokok regulernya. Kemudian dari DBH itu adalah alokasi untuk tambah kurang. Jadi tambah kurang yang belum disalurkan tahun sebelum perhitungan itu ditunda dulu. Tapi reguler dana bagi hasil tetap dialokasikan. Yang memang sedikit berkurang itu adalah dana keistimewaan. Dana keistimewaan dilakukan efisiensi sebesar 200 miliar. Tapi bukan hanya dana keistimewaan di DIY, ini juga termasuk sesuai dengan dana otsus di Papua, dana keistimewaan di Aceh juga nanti terkena dampak efisiensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan APBN itu benar-benar dikelola untuk hadir langsung melindungi masyarakat sepanjang hayat. Bisa dikatakan sepanjang hayat. Jadi ada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sejak mulai ibu hamil, ada namanya PKH ibu hamil, ada PKH anak usia dini, kemudian ada program keluarga harapan untuk SD, SMP, dan SMA usia 7-18 tahun. Kemudian termasuk untuk atensi anak yatim piatu, dan juga untuk dukungan ke usia kerja, contohnya kartu Indonesia Pintar, beasiswa LPDP, vokasi, subsidi kur. Nah, kemudian APBN juga mendukung melindungi masyarakat usia lansia, contohnya adalah keluarga harapan untuk lansia, atensi untuk pemakaman lansia. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk ada beberapa macam, ada kartu sembako juga, bantuan subsidi, LPG, BBM, transportasi publik, subsidi listrik, PBI JKN, subsidi iuran JKN, kemudian pembiayaan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti FLPP. Gitu. Nah, ini adalah bentuk dukungan APBN yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa yang sudah kami dapat deteksi. Apa saja sih belanja APBN walaupun dia dicairkan di Jakarta, tetapi penerima manfaatnya ada di DIY. Pertama adalah bantuan sosial. Bantuan sosial yang sudah cair hingga saat ini yang KPM ada di DIY itu sebanyak 349,12 miliar. Ini dicairkannya di Jakarta, tapi penerima manfaatnya ada di DIY. Pertama, itu dalam bentuk bantuan pangan non tunai. Ini sebesar 191,97 miliar sebanyak 319.945 penerima manfaat. Jadi bukan jumlah orang ya, tapi berapa kali transaksi. Transaksinya adalah 319,945 ribu peserta. Nah, kemudian program keluarga harapan terrealisasi 143,28 miliar untuk 185.140 peserta. Sedangkan untuk yatim atensi tadi yang di DIY tersalur saat ini 13,87 miliar untuk 20.808 peserta. Uang ini diambil dari yang dikumpulkan oleh Bu Erna sama Pak Teddy sama teman-teman di JKN. Jadi ini dilarikannya juga kembali ke DIY dalam bentuk beberapa program seperti ini. Nah, kemudian di samping itu bantuan sosial ada bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan itu hingga saat ini sudah tersalur di DIY pagunya itu 74,56 miliar. Sudah terrealisasi. Untuk program penerima BOS itu 0,36 miliar. Ini dari pagu 36,22 miliar. Kemudian untuk bantuan operasional perguruan tinggi BPTN karena ini per tahap ini 16,07 miliar, ini oleh UGM belum ngambil. Kemudian untuk kartu Indonesia Pintar itu juga di beberapa universitas itu belum dicairkan, khusus untuk DIY 2055 orang targetnya dengan pagu 22,7 miliar. Selain itu, APBN tadi juga digunakan untuk mendukung UMKM, antara lain dengan penyaluran KUR. Untuk KUR di DIY sudah tersalur 1.026,38 miliar.
ini untuk 20.543 debitur. Penyaluran tertinggi untuk Kabupaten Sleman sebanyak 340,96 miliar kepada 6.069 debitur. Melalui penyalurnya BRI itu paling banyak 556,76 miliar, dan yang paling banyak adalah lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran, di mana yang mengakses 7.044 debitur dengan nilai 395,38 miliar. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami juga mengawal betul nih program-program prioritasnya pemerintah. Untuk ketahanan pangan di DIY, dukungan dana APBN itu ada yang melalui kementerian lembaga, ada yang melalui transfer ke daerah. Yang melalui kementerian lembaga sejumlah alokasi 73,45 miliar, tapi masih ada bloker 7,62 miliar. Bloker ini termasuk untuk efisiensi tadi. Ini koordinasi perjalanan dinas untuk ketahanan pangan dikurangi, nanti akan dialokasikan ke yang lebih produktif. Realisasinya 13,81 miliar, antara lain menghasilkan pendidikan vokasi pertanian 8,06% dari target sebanyak 676 orang, layanan dukungan manajemen 16,85% dari target 4 layanan. Sedangkan dari TKD teralokasi 131,32 miliar, terrealisasi 58,25% atau 76,49%. Itu berupa dak fisik, dak non fisik, terrealisasi 44,45%, dan dana desa untuk ketahanan pangan sebanyak 116,53 miliar, terrealisasi 69,92 miliar. Antara lain digunakan untuk apa saja? Pembangunan cor blok jalan usaha tani, pembelian bibit tanaman, pemeliharaan lumbung desa, dan bantuan peralatan pengelolaan peternakan. Sedangkan untuk infrastruktur dari KL 1,47 triliun direalisasikan 47,22 miliar atau 3,22%. Ini karena sekali lagi ada beberapa proses yang sedang di awal, tetapi bukan berarti tidak dilakukan, tapi belum mengambil termin pertama. Antara lain untuk penanganan jalan daerah 40% dari target 1 km, penanganan jembatan daerah 40% dari target 400 meter, pemeliharaan jalan 22,8% dari target 346 km, dan pemeliharaan jembatan sebanyak 8.268 meter. Sedangkan dukungan TKD untuk infrastruktur sebanyak 177,63 miliar dalam bentuk dak fisik yang sekali lagi hingga saat ini belum disalurkan, sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk bidang kesehatan yang lewat KL itu teralokasi 1,53 triliun dan terrealisasi 79,24 miliar atau 5,18%, antara lain untuk akreditasi lembaga kesehatan dari target lembaga. Targetnya adalah 3 lembaga. Pemeliharaan alat kesehatan target 15 paket, dan pelatihan bidang kesehatan target 2.168 orang. Sedangkan untuk dukungan TKD sebanyak 353,06 miliar, terrealisasi 63,86 miliar atau 18,09%, yang menghasilkan yaitu antara lain untuk DAU bidang kesehatan, dak fisik bidang kesehatan, dan dak non fisik sebesar 162,02 miliar. Sedangkan untuk pendidikan dari dukungan KL pagunya 775,57 miliar dan terrealisasi 10,56%. Apa saja outputnya? Antara lain untuk peserta didik vokasi targetnya ada 761 mahasiswa, penerima BOS 29.247 siswa, penerimaan KIP kuliah 2055 mahasiswa. Sedangkan melalui transfer ke daerah teralokasi 2,86 triliun, realisasinya 20,93%, antara lain melalui DAU bidang pendidikan, dak fisik bidang pendidikan, dan dak non fisik bidang pendidikan. Nah, selanjutnya untuk transformasi ekonomi kita menyoroti dari 3 isu: inflasi, stunting, dan kemiskinan. Untuk inflasi, dukungan KL mencapai 6,33 miliar dan saat ini realisasinya belum banyak untuk lewat KL.
Ini adalah antara lain untuk BPS, yaitu publikasi dan laporan statistik. Sedangkan dukungan inflasi lewat TKD pagunya adalah 177,63 miliar, terutama untuk 3 intervensi, yaitu kelancaran distribusi 141,12 miliar, ketersediaan pasokan 31,37 miliar, dan perlindungan perempuan dan anak 5,14 miliar. Sedangkan untuk stunting lewat KL 3,33 miliar, antara lain untuk bimbingan keluarga calon pengantin, ya. Kemudian dukungan TKD mencakup 370,36 miliar, antara lain melalui dak fisik, dak non fisik, dan dana desa. Outputnya apa? Pemberian bantuan langsung tunai, dokumen pemetaan kemiskinan desa, pembangunan rehabilitasi jalan, dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni, dan dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sebanyak 135 orang. Sedangkan untuk kemiskinan lewat KL 25,39 miliar, itu antara lain untuk mahasiswa beasiswa KIP, dan untuk TKD 82,27 miliar melalui dak fisik, dak non fisik, dan dana desa. Antara dalam bentuk outputnya pemberian bantuan langsung tunai, dokumen pemetaan kemiskinan, pembangunan rehabilitasi jalan, dukungan program pelaksanaan pembangunan rehab rumah tidak layak huni, dan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi. Nah, terakhir kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dukungan APBN untuk KUR dan UMI di regional DIY sampai 31 Maret. Untuk penyaluran KUR sudah mencapai ini untuk 2024 itu 5,32 triliun untuk 99.071 debitur dengan penyaluran tertinggi tadi di Sleman. Sedangkan untuk tahun 2024 terbesar UMI itu ada tersalurkan 67,08 miliar untuk 15.460 debitur, dan penyaluran tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 21,61 miliar untuk 4.805 debitur. Baik KUR maupun UMI yang paling banyak mengakses itu adalah sektor pedagang besar dan eceran, di mana KUR sebesar 2,028 triliun untuk 35.270 debitur, sedangkan untuk UMI itu 64,93 miliar untuk 15.226 debitur. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi kinerja APBN. Sekali lagi kami pastikan bahwa untuk DIY hingga saat ini dalam posisi sangat aman, mudah-mudahan terjaga untuk selanjutnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Kepala Pemerintahan. Terima kasih. Cukup, oke. Terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan tadi. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, ada yang menambahkan dari sisa? Tidak ada ya? Oke, monggo sekarang kita buka sesi diskusi. Silakan teman-teman media kalau mau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Monggo ada yang mau ditanyakan, teman-teman media? Cukup? Oh, terus stop aja. Oke. Mungkin sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan satu lagi sedikit terlupa Pak, masalah pemanfaatan konteks ya, teman-teman media. Nyuwun tulung juga bisa disebarluaskan bahwa sejak 1 Januari 2025 kemarin semua sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah terintegrasi melalui Kortek. Dan di Kortek itu nanti para wajib pajak dalam hal ini atau calon wajib pajak yang ingin mendaftar itu bisa memanfaatkan Kortek. Dan apabila ada kendala, nah silakan menghubungi KPP terdekat atau tanya ke klik 1500-200 itu monggo. Kalau ada di dalam MKS, di dalam implementasinya ada dari para wajib pajak yang mendapatkan kesulitan atau mungkin ada yang karena ini kan sistem baru yang sedang diimplementasikan dan mungkin dalam pemanfaatannya
ada beberapa yang masih belum begitu memahami. Mungkin itu yang saya ingin sedikit tambahkan. Selanjutnya matur nuwun semuanya, para teman-teman media dan teman-teman semua yang hadir. Semoga hasil tadi yang kita publish ini memang alhamdulillah baik, dan semoga kedepannya akan semakin membaik. Harapan kita seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara maupun di dalam penyampaian kami ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.